Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Lutfi. Perkenalkan saya Aulia Putri Afina dengan NIM 112111238. Kali ini saya akan memenuhi tugas Applikom Statistik mengenai yang latihan ke-8. Nah, di latihan ke-8 ini sudah tertera soal dari PT Maju Mundur Informatika. Itu ada tabelnya. Nah, di sini ada beberapa bulan ke depan itu akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Nah, di data ini itu mengenai penjualan biaya promosi dan di luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisanya itu seperti berikut: ada daerah, penjualan, promosi, dan juga standnya masing-masing. Nah, ini ada 15 daerah, di situ 15 ke bawah. Langsung aja di sini, habis ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, langsung aja kita ke variable view. Di variable view ini ada data view yang sebelumnya udah kita masukkan. Nah, di data view ini nanti kita buka di analyze, terus regression, terus ke linear. Habis itu dependennya kita isi penjualan, bloknya kita isi promosi dan juga stand. Habis itu kita ke statistik, kita pilih estimize, model itu kita checklist semua ya teman-teman. Jangan sampai ada yang nggak di checklist. Terus habis itu kita ke continue habis ini. Tunggu sebentar. Nah, habis itu kita langsung ke font. Terus kita pilih yang dependent, kita pilih ke option di sini kita yang 0,05 sama 0,10 itu include-nya kita checklist. Terus yang pertama sendiri itu kita checklist juga, terus kita continue, terus oke. Nah, nanti ini dia muncul tabel-tabel yang kayak gini, kayak pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sama kayak tugasnya nanti muncul tabel-tabel ini, ada ANOVA, conversion, terus correlation, terus muncul histogramnya juga. Nah, kita balik lagi ke soal. Di sini langsung aja kita jawab. Untuk hasil analisa outputnya itu ada deskripsi statistiknya. Nah, di sini itu kita analisis. Jadi hasilnya itu min dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian minnya dari provinsi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar itu juga 15. Kemudian min dari stand adalah 187,93 dengan deviasi standarnya itu sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar juga 15. Terus kita scroll, ada correlation-nya. Di sini kita analisis, hasilnya itu nanti ada nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan juga promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Dan untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan juga stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand I-nya itu juga kuat. Gitu teman-teman. Terus kita langsung scroll ke bawah lagi. Di sini ada model summary-nya. Itu hasil analisisnya itu untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Kemudian untuk kolom R square itu 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi sampai 10 kurangi 94,9. Terus kolom stand error itu sebesar 0,9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualannya yang sebesar 41,113 gitu teman-teman. Nah, sini kita scroll lagi ke bawah. Ntar ya, ini aku kayak lagi lemot gitu. Nah, ini dia. Ada deskripsi statiknya. Oh, kita yang ke atas lagi ya teman-teman. Nah, untuk koefisiennya itu analisisnya untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understanding. Dari kolom B ini itu didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosinya itu 2,238 dan koefisien variabel standnya 0,576. Itu diambil dari yang tabelnya itu ya teman-teman. Semuanya kita ambil dari tabel yang udah kita gunain dari aplikasi SPSS-nya. Nah, jadi dapat disimpulin itu kalau persamaan garis regresinya itu kayak gini. Y-nya itu sama dengan 60,786 plus 2,238x1 plus 0,576x2. Y-nya itu variabel penjualan, X1 variabel promosi, X2-nya itu variabel stand. Nah, kita scroll lagi. Di sini itu nanti ada diagramnya. Atau di sini kita sebutnya itu histogram dependent variabel penjualan. Yang di sini tuh paling tinggi itu tadi ya. Nah, itu terus untuk masalah yang kedua, soal yang kedua, suatu perusahaan memiliki data usia, income sales person dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Datanya dapat dilihat kayak di bawah ini. Tuh, itu ada tabel usia, pengalaman kerja, sama income-nya. Nah, koefisien persamaan regresi berganda, tentukan apakah koefisien yang diperlukan signifikan. Lakukan pula untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun, gunakan alfanya itu 0,05. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, nanti variabelnya dibikin kayak gini, terus data view-nya juga kayak gini sesuai data kolom yang ada di soal. Aku rapiin dulu bentar teman-teman. Nah, kita buka analisis, terus ke regression, habis itu ke linear lagi. Nah, nanti di ini dependennya itu kita isi income, bloknya kita isi usia dan pengalaman kerja. Untuk statistiknya di sini kita juga centang semua kayak yang tadi. Estimasinya juga kita centang, terus kita continue. Terus kita juga pencet dependent lagi, histogramnya kita centang, terus optionnya ini kita isinya juga sama. Kita continue, oke. Kemudian muncul lagi data kayak gini teman-teman. Nah, datanya ini sama kayak yang tadi, kayak masalah pertama. Ada correlation dysnotic, terus residual, itu ada semua. Pokoknya sama kayak yang tadi teman-teman. Deskripsi statistiknya juga ada itu, correlationnya ada. Terus kita balik lagi ke soal. Nah, di soal ini itu nanti dapat kita simpulkan deskriptif statistiknya ini itu hasil analisanya, yaitu mean dari income adalah 29999,91 dengan deviasi standarnya itu sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar itu sebesar 11. Nih bisa dilihat itu ada standar deviasi, mean, terus N-nya itu dibaca itu sama sih analisisnya kayak yang di atas tadi. Cuma tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, untuk mean pengalaman kerjanya 2,73 dengan standar deviasinya itu 1,849.
Nah, terus untuk correlation-nya, ini salah tabelnya ke atas banget ya teman-teman. Terus analisisnya itu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia itu kuat, sangat kuat. Nah ini, aduh, aku kecilin malah tidak kelihatan matanya. Nah itu dari situ ya teman-teman. Terus untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Ini menunjukkan bahwa antara income dan pengalaman kerja itu juga kuat. Jadi sama-sama dibutuhkan kayak gitu teman-teman. Bisa dilihat dari tabelnya itu. Mungkin nanti saya editing biar tulisannya nggak jauh-jauh amat. Terus ada model summary. Ini model summary itu untuk kolom R menunjukkan angka koefisiensi korelasi itu sebesar 0,950. Nah yang itu ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Untuk kolom R square itu 0,902 yang itu merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan sisanya 9,8% itu dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lainnya. Cara ngitungnya juga sama, 100 dikurangi 90,2. Terus untuk kolom standar error of estimate itu sebesar 3379,772. Itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regial. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya itu 3379,772 lebih kecil dibandingkan standar deviasi income-nya yang sebesar 9652,404. Jadi ini tuh aman untuk digunakan teman-teman. Gitu, mungkin ini kalau aku kecepatan bisa sambil dibaca lagi ya teman-teman. Buat kata-katanya ini sambil di pause sambil dipahami. Terus ini kita naik lagi, aku scrollin ke atas. Kita baca yang deskriptif statistiknya itu. Nah itu ada 0, itu. Nah itu nanti yang dimasukin ke sini di correlationnya. Untuk analisisnya itu nanti hasilnya untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai kolom R, yaitu kolom understand coefficient. Dari kolom B ini dapat konstan min 10591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerjanya itu sebesar 1876,824. Sehingga dapat disimpulin untuk persamaan garis regresinya itu kayak gini. Jadi Y-nya itu sama dengan min 10591,034 plus 1207,730 X1 plus 1876,824 X2. Untuk keterangannya, Y-nya itu variabel income, X1-nya variabel usia, X2-nya variabel pengalaman kerja. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian pengerjaan tugas dari saya. Jika ada salahnya dan ada kurangnya mohon dimaafkan. Tapi sebelumnya di sini ternyata ada lagi diagramnya teman-teman. Maaf kalau ketinggalan. Nah ini diagramnya bisa dilihat. Mungkin ada yang sama, berarti kita benar ya insya Allah. Nah mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Jika ada salahnya